Ya, masih bersama Ruang Publik KBR. Pagi hari ini persembahan dari Masyarakat Transportasi Indonesia MTI, dan kita masih membahas sudahkah subsidi kendaraan listrik tepat sasaran bersama Pak Tori Damantoro selaku Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia. Nah, Pak Tori, kita lanjut ngobrol ya tentang subsidi kendaraan listrik. Kalau menurut MTI sendiri, ini apa sih urgensi pemberian subsidi? Lalu manfaat apa yang paling dicari dari subsidi ini? Ya, subsidi. Jadi gini, kita kan memperkenalkan barang baru nih. Biasanya kan harus kalau kita jualan apa pasti ada promonya kan. Iya, betul sekali. Masalahnya sekarang biasanya ya kalau misalnya kita jualan beras gitu, berasnya yang lama itu nggak disubsidi. Oke. Beras misalnya sama-sama premium, kita mau jualan sama-sama premium gitu. Ya beras yang baru datang belakangan yang pasti ngasih promosi dong, ngasih kenalan, ini kan nanti manfaatnya apa dan sebagainya. Iya. Ada promosinya. Jadi analoginya kayak gitu. Oke. Apalagi kendaraan ICE, Mbak Deborah mobilnya apa? Mobilnya biasa, Pak. Mobil masih BBM. Ya, oke. Itu mobil-mobil yang lama itu juga disubsidi. Mobilnya disubsidi dengan pajaknya, ada pengurangan pajak kemarin kan juga ada kan untuk itu. Terus kemudian BBM-nya juga disubsidi. Disubsidi yang benar. sampai 500 triliun itu. Wow. Besar sekali nilainya ya, Pak. Tapi kalau untuk mencakup masyarakat Indonesia mah itu nggak ada jadi nilainya. kalau misalnya ya Mbak Deborah juga sekarang kan setiap kali di jalan pasti kan lihat kan mobil-mobil EV yang baru itu yang kecil-kecil gitu kan. Iya. Artinya apa? Subsidi itu kan membuat equilibrium sebetulnya. Jadi ada manfaatnya, ada dua. Manfaatnya itu dari pembeli dan kemudian penjual. Kalau yang pembeli itu dia akan melihat nanti kalau harganya sama, kebutuhan saya sama, ini manfaat buat saya apa? Nah, teman-teman pengguna itu biasanya manfaatnya adalah di biaya penggunaan kan. Teman saya ada profesor di Jogja gitu, dia beli mobil listrik. Jadi Mas, kalau saya mau ke Temanggung ke tempat saudara saya itu biasanya saya butuhnya tuh 150.000 kalau pakai BBM. Sekali perjalanan ya. Perjalanan. Tapi kalau kok Temanggung salah. Ke Wates itu ya 100 ribuan ya. Kalau ini saya cuma 25.000. Jauh banget kayak seperempatnya gitu ya, Pak. Maksudnya dia secara ekonomi itu sudah bisa mengakses ya investasinya. Nah, memang kan karena ini kan teknologi baru ya. Jadi isu utamanya itu adalah capital investmentnya tuh tinggi. Nah, itu yang kemudian harus disamakan dengan kendaraan BBM yang lama. Itu dari sisi masyarakat ya. Kalau dari sisi produsen tuh pengen tahu sebetulnya yang mereka nantikan itu bukan 7 juta untuk sepeda motor dan 80 juta untuk mobil gitu ya. Iya. Tapi kalau industri itu nanyanya adalah totalnya itu berapa ratus triliun sih yang mau dikeluarin gitu. Gitu. Jadi kemudian dia bisa ngitung-ngitung sendiri tuh. Oke, saya mau untuk investasi pabrik, untuk bikin purna jual, jaringan dan sebagainya. Saya butuh berapa puluh triliun. Terus kemudian dari situ saya bisa dapat berapa dan sebagainya gitu. Itu yang kemudian dicari oleh ini, urgensi dan manfaat. Ya. Oke, kalau untuk keefektifannya sendiri subsidi ini apakah dapat mempercepat pengembangan kendaraan listrik, Pak Tori? Ya, kalau pricing policy-nya benar gitu ya, subsidinya itu mendukung pricing policy yang benar. Jadi nanti kan ada kesetaraan playing field gitu ya. Antara kendaraan lama dengan kendaraan baru. Nah, itu nanti masyarakat nanti akan menentukan kemanfaatannya. Apalagi ditambah nanti karena subsidi itu kalau dari MTI bayangannya tidak hanya subsidi penjualan. Yang paling lebih penting adalah subsidi infrastruktur tadi, Mbak. Oke. Jadi peluit ke sini gitu. Kalau misalnya dari peluit sini nggak ada masalah gitu. Tapi kalau misalnya Mbak Deborah ngejar berita, terus kemudian ke Bogor, ke Bekasi, udah langsung cemas kan. Waduh, nyampe nggak ya, gitu ya. Atau bukan telat, nyampe nggak ini baterai saya gitu kan. Iya kan Selain itu ya. Tapi kan kemudian ketika gampang lah, nanti saya ngobrol sebentar di Bogor,
terus ngecharge sebentar bisa Ada ngisi stationnya buat lagi, ngecharge, gitu. aman. Terus nanti Bekasi lagi ngecharge lagi. Pokoknya di mana-mana bisa ngecharge gitu. Jadi MTI ini fokusnya kepada subsidi infrastrukturnya aja dulu ya, ya Pak, supaya bisa mengakomodir kalau makin banyak nih kendaraan listrik yang terjual. Karena gini, yang dimainkan kan nggak cuma subsidi ke subsidi ke EV-nya ya. EV, ada subsidi ke infrastruktur. Infrastruktur perannya pemerintah. Ada subsidi BBM. Kita itu bukan produsen loh. Kalau kita produsen, kita jualannya lebih banyak, ya kita bisa ngesubsidi. Nah, kita impornya lebih banyak, maksud kita mensubsidi. Artinya kan kita mensubsidi penjual produsen yang kita impor kan, dan negara-negara yang kita impor itu, gitu. Nah, terus kemudian ada subsidi pajak gitu. Itu kendaraan BBM juga masih menikmati gitu. Nah, sekarang jadi ketika ngomong subsidi itu jangan cuma fokus yang 7 juta sama 80 juta itu, tapi kan subsidi keseluruhannya. Itu ekosistem. Kalau kita ngomong ekosistem ya semuanya. Gitu. Oke, Pak Tori, kita sudah dapat pertanyaan dari YouTube Berita KBR nih. Kita akan membacakan dari Mas Donil. Pak, halo, Halo Mas Donil. Pak, kenapa kita mesti beralih kendaraan listrik? Apakah sudah sangat penting nih Pak? Lalu jika disubsidi, gimana supaya gimana cara kita buat daftar subsidi tersebut, misalnya motor listrik? Oke, Mas, harga BBM, Nah, yang namanya minyak itu makin lama makin langka karena selalu habis dan tidak renewable, ya kan? Berarti kalau tambah langka, tambah banyak yang butuh, maka harganya tambah mahal. Kalau tambah mahal, Mas Donil pengennya murah, pemerintah harus subsidi tambah banyak. Daripada subsidinya habis untuk BBM, mendingan untuk kegiatan yang lain. Nah, pentingnya adalah makanya masyarakat dikasih alternatif. Kalau bukan kendaraan BBM, kendaraan apa nih? Kendaraan listrik, begitu. Oke. Mas Donil semoga menjawab ya tadi dari Pak Tori. Dan selanjutnya ada lagi dari YouTube. Oh, mau daftar. Nah, kalau daftar kita juga nunggu-nunggu tuh. Betul. Bagaimana daftarnya biar dapat subsidi? MTI juga pengen. Ini bukan lingkupnya MTI ya, Pak. Iya. Nanti mungkin kita bisa browsing ya untuk cara-cara daftarnya seperti apa Mas Donil. Nanti kapan-kapan mungkin KBR perlu undang Kemenkomarves tuh. Iya, baik. Sun ya. Kemudian ada lagi dari Rama via WhatsApp. Halo Mas Rama di Banjarmasin. Ya, ini dia mendengarkan dari Nusantara FM Banjarmasin. Baiklah. Pertanyaannya, apakah SPBU untuk kendaraan listrik sudah tersedia di Kalimantan Selatan? Kayaknya belum. Tapi saya kurang paham kalau yang Banjarmasin ya. Dilihat aja Mas Rama, kalau misalnya ke SPBU terdekat sudah aja. Mungkin nanya-nanya ke Pertamina karena Pertamina juga sedang mengembangkan charging listrik di SPBU mereka. Oke. Itu ya. Itu. Tapi Bapak pernah ngisi nggak? Semisal Bapak punya kendaraan listrik gitu ya, atau pernah mengisi BBM, melihat ada salah satu spot untuk ngisi listrik? Belum gitu sih, kalau SPBU? yang listrik tuh kebanyakan saya ngelihatnya di ini ya, di gedung-gedung ya, sama di mall ya. Itu biasanya mereka itu. Karena mallnya juga kelihatan canggih kan kalau ada charging stationnya. Iya, kelihatan ya kan? lebih wah gitu ya. Jadi jualan tenennya bisa lebih mahal. Iya ya, karena udah ada chargeran mobil listrik. Ini mau masa depan ini. Bagus nih. Oke, nah balik lagi Pak Tori, kita ngobrol ini tentang bagaimana agar subsidi kendaraan listrik ini bisa mencapai ke masyarakat yang tepat gitu Pak. Ya, tepat sasaran gitu. Betul. Ya. Oke. Kalau mau tepat sasaran itu subsidinya dimulai dengan infrastruktur. Karena kalau infrastruktur itu nggak kaya, nggak miskin, kebutuhannya sama. Iya. Tapi kalau misalnya yang konsumsi, nah itu pertanyaannya. Subsidinya untuk konsumsi atau untuk infrastruktur? Kalau konsumsi baru ditanyakan, yang mengkonsumsi siapa? Kalau orang yang dayanya sudah 500 daya rumahnya, daya listrik rumahnya itu sudah 5.000 atau 10.000, ya pasti kan orang yang kayak apa kan udah ketahuan kan gitu. Iya. Iya kan? Betul. Itu. Nah, itu satu. Jadi konsumsi. Nah,
ada juga subsidi itu subsidi ya kalau misalnya susah konsumsi ya, coba subsidi ke subsidi industrinya. Oke. Jadi industri-industri baru yang mau oke deh saya mau pindah nih jadi BBM mau pindah ke EV, tapi untuk itu saya perlu mesin-mesin baru atau lahan baru atau apa konversi dan sebagainya gitu kan, itu perlu bisa nggak disubsidi. Nah Disubsidi dari pemerintah gitu itu ya. iya jadi kalau itu nanti setelah diproduksi kan itu urusannya pasar kan, siapa yang mau beli gitu. Itu Nah, kalau untuk mekanismenya agar program subsidi kendaraan listrik ini bisa efektif dan efisien, menurut Pak Tori gimana Pak? kita jawab. Ya, mekanisme yang jelas kalau MTI berharap mekanisme ini adalah mudah. Seperti halnya pada tahun 2005 2004 dulu pemerintah membuat mekanisme pembiayaan sepeda motor yang sangat mudah. Oke. Istilah kata kalau misalnya diperiksa tangannya masih ada denyut jantung, oke lah bawa motornya gitu. Nanti bayar ya gitu. Oke. Semudah itu ya, masih ada nggak nih deg. Oh, masih bisa, boleh berarti. Ya, tapi yang jelas mekanisme itu kan seperti halnya pembelian ya, terkait dengan pembelian gitu kan. Pembelian kemudian jadi memudahkan masyarakat untuk mengakses kendaraan ini gitu. Apakah kalau sekarang pembiayaan untuk yang BBM bisa mudah ya, bisa banyak fasilitas, itu juga hal yang sama juga diberikan kepada mereka. Kepada kendaraan listrik ya. Listrik, iya itu. Oke. Pak Tori, baik, kita akan lanjut lagi setelah jeda. Ya, kami terus mengundang Anda yang ingin berinteraksi dengan kami via telepon di nomor bebas pulsa 0800 245 7893 atau menggunakan fitur live chat di YouTube Berita KBR dan juga via SMS di nomor 081211888181. Dan Anda yang ingin berinteraksi via Instagram kami bisa juga di kbr.id.